pasal tua. Marilah kita buka ibadah ini dengan doa. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Untuk menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, agar kita semua Gereja Pentakosta Indonesia mengantarkan hambanya ke hadirat Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan dia sudah berjumpa dengan Bapa yang kekal, itu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Bahkan juga untuk mendoakan firman Allah yang kita dengarkan nanti, yang menjadi pedoman kekuatan bagi seluruh kita, terutama keluarga besar yang ditinggalkan Bapak Pendeta James Perdana. Kita akan pujian bagi Tuhan dan Bapak Pendeta yang pergi dan kita berdoa untuk kita. Ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Ku datang kepada Yesus.
surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini karena kami bisa ada di tempat ini Tuhan untuk menghadiri beberapa acara penghormatan terakhir kepada hamba pendeta kami yang Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Jalan Sisingamangaraja. Inilah kami semua para hamba-Mu dan seluruh keluarga Tuhan yang boleh berkumpul di saat ini Tuhan, karena kami juga turut merasakan duka yang mendalam atas panggilan-Mu kepada hamba-Mu pendeta kami Jesse Bapak ini Tuhan, dan khusus keluarga Bapak, bahkan ibu pendeta kami, anak-anak, menantu cucu Tuhan, semua sangat berduka atas peninggalan hamba-Mu. Oleh sebab itulah kami datang berdoa memohon kepada Tuhan segala kuasa kekuatan dari Tuhan agar berikan kepada keluarga ini lewat penghiburan dari Tuhan pada firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga ibu dan seluruh anak-anak, seluruh menantu dan cucu mereka semua akan terhibur atas panggilan Tuhan kepada hamba-Mu. Itulah Tuhan, ya keberadaan kami saat ini para hamba-Mu dan jemaat-Mu, kami datang berdoa kepada Tuhan supaya kejadian ini Tuhan dapat kami ambil hikmah yang dalam untuk semua rencana dan kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun keadaan situasi di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan sedang Tuhan dilanda ketakutan oleh karena ada sesuatu, yaitu penyakit virus COVID-19, tetapi kami masih Tuhan izinkan di rumah hamba-Mu bersatu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk tetap Tuhan memberkati ibu pendeta kami yang ditinggalkan hamba-Mu, bahkan seluruh anak-anak mereka, menantu cucu Kau berkati, Engkau jaga, Kau pelihara mereka Tuhan. Demikian sebentar Tuhan dalam ibadah pemberitahuan jenazah hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Dr. Asihobu MSc akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan atas peninggalan hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan membuka meningkatkan rahasia kebenaran Tuhan untuk disampaikan di tengah-tengah kami, sehingga semua kami yang berkumpul terutama keluarga boleh kami terhibur dan menerima semua keputusan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga ini. Bagi hamba-Mu Tuhan, berikan kuasa hikmat kepada hamba-Mu, Kau berkati hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu, dan hamba-Mu nanti akan melaksanakan sakramen penutupan peti jenazah hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dan selesai acara penghormatan terakhir di rumah, kami akan berangkatkan jasad hamba-Mu ke tempat beristirahat di Lubuk Pakar, sertai semua perjalanan keluarga, sertai perjalanan jemaat-Mu, dan selesai nanti di sana Tuhan dalam acara penguburan, kami kembali juga ke tempat kami masing-masing, terkhusus keluarga tetaplah dalam pimpinan Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang beracara di tengah-tengah kami. Tuhan memimpin dari awal pertengahan sampai akhir, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami semua Tuhan tetap dalam keadaan tenang, penuh sukacita, penuh pengharapan, karena Yesus yang sudah mati dan bangkit memberikan harapan hidup kepada kami, sehingga tidak ada yang perlu diragukan dalam hidup ini, karena Yesus sudah membuat jalan untuk keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan dengarkan pembacaan doa hidup singkat kepengerjaan Bapak Pendeta ini. Kita sambut dengan lagu Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh,
Saya akan membacakan riwayat hidup pekerjaan Bapak kita ini. Pendeta muda yang aktif pada selama 2020. Nama lengkap Sipapada. Tempat tanggal lahir Samosir 13 Maret 1964. Alamat Jalan Sempurna Ujung Gang Sehat nomor 9, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Tempat pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Jalan Sisingamangaraja, Medan. Diangkat menjadi siswa tahun 1998. Diangkat menjadi guru Injil tanggal 16 Oktober 2011. Dan diangkat menjadi pendeta muda tanggal 26 Juni 2016. Dan Bapak Pendeta kita ini meninggal pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 23 atau sekitar pukul 11 malam. Demikianlah riwayat hidup kepekerjaan Bapak Pendeta J. Sipapada. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani Bapak Pendeta Asombi, sekaligus memimpin acara selanjutnya untuk memberangkatkan hambanya ke tempat peristirahatan terakhir dan menyerahkannya kepada tangan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Kita sambut dengan pujian Surgui Sambulota Doi Dangadong Besiayo di sini. Nama pengurus Gereja Pentakosta Indonesia dan juga atas nama pengurus Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Pendeta Umum menyampaikan kepada kami, sampaikan salam kepada Ibu yang ditinggalkan oleh Bapak Pendeta kita dan juga semua keluarga, kiranya mereka cepat terhibur. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita di dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku,
Kalau di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sangat tidak cocok dengan pikiran manusia. Di mana ada orang berbahagia kalau berbicara kematian, di mana orang berbicara keuntungan kalau ada kematian. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam penglihatannya akan berbeda dengan penglihatan manusia. Penglihatan Yohanes yang disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah bahwa pernyataan Allah di dalam hidup. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, sangat sukar ini diterima. Apalagi kalau kita lihat bahwa pendeta kita Jim yang bulan ini masih bisa dikatakan belum terlalu tua, masih produktif. Saat-saatnya sekarang ini Bapak Pendeta ini sangat kreatif, bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Bahkan dia bisa melakukan juga yang terbaik dalam pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Jalan Sumaraja dan juga di Kota Medan. Beliau ini adalah sosok seorang hamba Tuhan pekerja yang tidak mencari-cari kehormatan, tidak mencari-cari kedudukan, dan tidak pernah ini mencari-cari untuk dipuji. Tetapi yang saya kenal Bapak Pendeta ini adalah bagaimana dia melakukan tugas pekerjaan itu tuntas dan berhasil, tanpa dia peduli apakah orang lain bilang terima kasih sama dia, apakah pendeta lain mengatakan terima kasih sama dia, apakah jemaat mengatakan terima kasih sama dia. Enggak, dia cari-cari. Tetapi satu komitmen dalam hidup dia dalam pelayanan adalah bahwa dia untuk memuliakan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Bahkan saya tahu ketika pandemi COVID-19 ini, sehingga gereja kita di Semangaraja tidak ada ibadah di gereja, beliau ini berperan untuk melakukan live streaming melalui pelayanan dari rumah ini. Dia lakukan itu, nggak dia minta uang berapa biaya untuk itu. Kalau orang lain sedikit aja jasanya sudah bersyukur kalau tidak dihormati. Tetapi pendeta ini tidak. Oleh karena itulah saudaraku bahwa firman Tuhan ini sangat cocok dengan Bapak Pendeta. Dikatakan di sini, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kenapa ada kata istirahat? Kalau orang yang nggak pernah bekerja kok ada istirahat? Yang istirahat ini adalah orang yang sudah maksimal bekerja, siang malam bekerja, melakukan pekerjaan baik, memperdulikan hal-hal yang penting di gereja, melihat keluarga, melihat anak-anak. Mereka yang bekerja, nggak ada istirahat dikatakan kepada orang yang cuma tidur-tidur, mencari kehormatan, tidak ada itu. Ini perkataannya kepada hamba, kepada jemaat, di mana hidupnya selama dia hidup bekerja terus untuk Tuhan, melakukan yang baik, tidak pernah bersungut-sungut. Oleh karena itu firman Tuhan di sini dikatakan mereka boleh beristirahat karena Tuhan sudah perhitungkan perbuatannya, produktif, hasil pengorbanan. Ini kami sangat banggakan. Waktu saya juga hamba Tuhan di Jalan Semangaraja, saya melihat pendeta ini belum hamba Tuhan, tetapi perbuatannya melebihi daripada hamba Tuhan, tanggung jawab. Dia melakukan tugas itu dengan baik. Dan sampai sekarang kami melihat dari segi pengurus ini berperan di Kota Medan, berperan sekali. Apalagi ada grup vokal grup
hamba-hamba Tuhan Kota Medan, Bapak ini salah satu. Dia ini orang yang loyal. Walaupun dia sudah pendeta, dikatakan si api, ini dia ikut si api. Gak ada yang merasa pintar, lebih apa tidak, dia lakukan itu. Dia lakukan semua aturan-aturan gereja, loyalitas, pelayanan. Dia tahu di gereja itu bukan cari kehormatan, bukan siapa yang terhormat, siapa yang terbesar, tapi dia tahu di gereja itu ada Yesus yang dia selalu dia sembah dan dia muliakan. Puji Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka boleh berserat dari jeri lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mangihut masdi akaparu launai. Berbahagialah anak-anak. Memang kita tahu, kita rindu. Umur Bapak ini 56 tahun ya. Seumur dengan saya. Saya 56 tahun. Pastilah anak-anak menantu melihat sosok pendeta ini sosok ayah yang baik, ayah yang sangat respon terhadap apa yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak dan lebih kepada ibu. Dia adalah orang pendoa tentang bagaimana mendoakan anak-anak ini supaya tetap mereka menjadi anak yang taat akan Tuhan. Dan saya melihat ada seorang putra dari Bapak ini yang punya talenta yang luar biasa, yang di gereja Pentakosta ini masih dibutuhkan, yaitu musik. Kami kenal anak ini sudah banyak melakukan pelayanan terus kali ini. Walaupun Bapak sudah pergi, perbuatannya itu ingat. Pelayanan Bapak Pendeta ingat. Jangan kamu jadi suruh. Bapak Pendeta tidak boleh pergi, tapi perbuatannya tidak pernah terlupakan. Puji Tuhan. Semangat dari keluarga melihat sosok Bapak Pendeta ini. Kalau saya dengar baru dia bermain-main dengan cucunya. Artinya semua dia beri kesempatan sampai kepada cucu. Waktu dia bermain dengan cucunya, mungkin situlah dia mulai ada rasakan sakit. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, percayalah, Bapak Pendeta ini sudah tahu, mungkin melalui mimpi dia, mungkin melalui perasaan dia, bahwa segera dia akan bertemu dengan Yesus. Tetapi nggak pernah dia khawatirkan itu, nggak pernah dia ragukan itu kepergiannya, sebab Tuhan Maha Pengasih, sebab Tuhan peduli. Maka dia tahu ketika aku pergi meninggalkan keluargaku, istri, anak-anakku, pelayanan, ada Yesus yang selalu menyertai mereka. Puji Tuhan. Semangat ini sehingga anak-anak semua tekun berdoa. Saya pun dulu, saya pun menikah, bapak saya menikah, seorang pendeta yang semuanya dialah yang memberikan kami makan, minum semuanya. Ibu saya nggak dikasih kerja pada saat dia. Kami masih banyak tanggung jawab dia. Tapi kami ingat ini Bapak kan pendeta yang berkomunikasi dengan Tuhan. Masa dia pergi Tuhan membiarkan? Ternyata tidak. Maka kami lihat bahwa Yesus lebih hebat dari orang tua kami. Ketika orang tua kami ada terbatas semua. Tetapi ketika Yesus kita berserah kepada sepenuhnya, sangat luar biasa. Puji Tuhan. Itu yang diingat oleh anak-anak. Boleh menangis, tapi jangan patah semangat. Imanmu harus semakin berkobar. Imanmu akan sekali menunjukkan saya adalah anak hamba Tuhan. Rendah hati. Jangan ada hamba Tuhan, anak hamba Tuhan yang sombong, yang angkuh. Jangan. Tunjukkan perbuatan Bapak ini perbuatan yang baik. Itu harus muncul dalam hidupmu. Harus nyata di dalam hidupmu bahwa engkau anak pendeta. Sehingga kamu setiap orang mengatur. Tunjukkan Tuhan. Kalau kau besok bukan pendeta dari Semangaraja kau, mungkin pendeta besar, harus begitu, harus lebih besar dari Bapak.
Bukan merebut-rebut apa yang dikerjakan oleh Bapak, bukan. Pemberian Tuhan lebih besar. Saya yakin kamu nanti di Sumatera Utara kamu menjadi pendeta, Mama Tur. Mungkin kamu akan pendeta di Surabaya, di Semarang belum ada gereja, saya nggak tahu itu. Gereja Pentakosta di sini belum ada di Semarang. Nah, kau jadi pendeta di situ, gedungmu besar, bukan lagi pakai parkir yang macet-macet lagi. Tuhan akan melakukan, karena kata mangi hukma sudah akan diulana. Bahwa Bapak pendeta ini melakukan yang baik dan tulus. Semua harus bisa menyaksikan itu. Saya melihat keadaan ini, saudara-saudaraku, dimanapun tidak ada seperti keadaan pada musim-musim pandemi COVID-19 ini dibubarkan ini. Tapi anugerah dan kasih Tuhan luar biasa buat keluarga ini. Haleluya. 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 Ada seperti ini. Kemarin ada pendeta penjahitan HKBP dari rumah sakit langsung dikubur. Bukan penyakit corona, tapi luar biasa kita syukuri nih keadaan ini. Masih bisa kita di sini, masih bisa ibu sehatlah inang terus ya, sehat mau, siap mau mangyuk makanan ini, dan bapak nenek tumulung pas-pason lah mau. Aku berpikir mama baru, kau udah menghargai di gereja, terjadi seperti, tapi Yesus tak menghargai kamu. Engkau akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang baik dan tulus. Apa yang dilakukan oleh Bapak pendeta ini akan nyata dan semua akan melihat. Mungkin di waktu dia hidup nggak lihat ini, nggak ada yang melihat ini. Tetapi ketika tidak ada, Tuhan akan menyaksikan perbuatan Bapak pendeta Cenenggolan ada perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Oleh karena itu kita antarkan Bapak pendeta. Kita antarkan karena dia sudah pergi. Jangan lagi. Tulus semua gimana? Tulus. Kita antarkan ini. Nanti akan kamu lihat bagaimana Tuhan Yesus menyertai keluarga itu. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan penghiburan dalam hidupmu sehingga engkau tidak pernah lesu. Tuhan akan perintahkan berkat bagimu yang tak pernah kamu pikirkan dan kamu doakan, karena itu adalah hasil perbuatan seorang ayah, seorang opung, seorang mertua yang baik, yang tulus. Maka kata firman Tuhan, aku akan membalaskan kebaikan itu bagi semua keturunannya. Puji Tuhan. Semua keluarga, mari saling menopang, saling mendukung, menghibur. Hiburkanlah satu yang lain di dalam kasih Yesus. Puji Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama dengan manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania.
Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula lah tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Puji Tuhan. Hai Pendeta J. Nainggolan, marilah Tuhan menjaga engkau keluar masukmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, ada Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan, menjadi tumpuan hati kami ketika kami menangis, ketika kami bersedih, ketika kami mengalami persoalan, ketika kami terjepit, hanya Engkaulah penolong bagi kami. Engkau melihat keluarga ini, mereka dalam kesedihan, mereka berpisah dengan seorang suami yang baik, dengan seorang ayah, dengan seorang mertua dan ortu yang baik, dari seorang hamba Tuhan yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bapa, kesedihan ini terjadi bagi kami semua. Gereja Pentakosta Indonesia kehilangan seorang sosok hamba Tuhan yang baik. Kehilangan kami, dari jumlah kami berkuranglah jumlah kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mampu menghibur, Engkau Allah yang mampu menggantikan dari duka cita menjadi sukacita. Demikianlah keluarga ini Bapa hari ini, Engkau berkati mereka. Hiburkanlah ini, hiburkanlah istri yang dikasihi Bapak Pendeta ini, hiburkanlah anak-anak mereka, hiburkanlah cucu, menantu, saudara-saudara, maka sidang jemaatmu Gereja Pentakosta Indonesia Jalan Singamangaraja dan Kota Medan sekitarnya. Tuhan Yesus mencampur tangan di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberikan pertolongan penghiburan itu. Firman itu telah mengatakan menghidup masih akan aniulana Tuhan. Ada niulani na posomon. Manihut mai ang kapasu-pasu mai. Tusuday ang kapaparanga. Nakina namin ang mabaluot. Homa na maghibur. Homa na mga leot ibana. Pamerengos siya surgo. Asaw na mamereng ibana. Unagsay. Koy mana Tuhan. Gabi honsoan ala ni Portibion. Alay sa itong luhorade. Manopo inanami. Manopo suday kay nakona. Manopo suday at kaulaw. Ahanan ditinggal ni Bapak Pendetaon, sudah kaulau ni, sudah keperkarejuan ni. Pasu-pasu mulia Tuhan, pasu-pasu sudah bahkan lipat gandakan berkat-Mu yang akan diterima oleh ibu bersama anak-anak, menantu dan cucunya. Biarlah mereka tetap setia di hadapan Tuhan dan rendah hati. Amin. Jangan ada mereka yang sombong, yang angkuh. Itu bukan anak hamba Tuhan. Jangan ada mereka yang bersungut-sungut. Itu bukan anak hamba Tuhan. Tetapi mereka adalah anak-anak yang jujur, yang rendah hati, yang selalu berharap kepada Tuhan. Maka kesanalah Engkau perintahkan berkat-Mu. Kami percaya semua saudara-saudara mereka dari Bapak Nenggolan dan Inam Burstorus, hiburkanlah mereka semua Tuhan. Sebagai yang bersaudara, mereka saling menopang, saling mendukung, saling mereka mengingatkan dan saling mendoakan di dalam nama Yesus. Sehingga kasih Allah akan turun dan berkat-Mu akan turun bagi semua keluarga. Bagi mereka yang abang adik Mareda, semua mereka Tuhan yang berpariban, semua mereka Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami akan antarkan hamba-Mu ke tempat sementara. Kami percaya Tuhan Engkau sudah sediakan tempat hamba-Mu ini Yerusalem baru yang menjadi upah orang yang percaya dan setia kepada-Mu. Semua yang ditinggalkan hiburkan. Engkau Tuhan memberkati dan beri kekuatan kepada mereka, supaya mereka jangan melihat Bapak nggak ada lagi, kami nggak usah gereja lagi. Tidak seperti itu mereka Tuhan. Tapi ketika Bapak Pendeta ini sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka, maka melihat anugerah kasih Yesuslah yang menyertai mereka siang malam pagi hari.
menyemangati mereka beribadah, bersekutu dengan Tuhan, bahkan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu yang sudah Engkau perintahkan kepada kami, dan Engkau akan janjikan berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Berkatilah semua yang sudah hadir. Gereja Pentakosta Indonesia, Terasi Mangaraja, teguhkan mereka Tuhan. Pastilah mereka kekurangan baik dalam pelayanan di gereja-Mu. Mari mereka Tuhan merapatkan barisan untuk melakukan yang baik, berbuat baik untuk Tuhan. Satukan mereka semua hamba-hamba-Mu, pendeta, guru, sintua, bahkan guru sekolah minggu. Satukan mereka, bahkan kaum ibu, kaum bapak, muda-mudi, remaja yang ada di Jalan Singaraja. Satukan mereka Tuhan di dalam Yesus. Yang tetap mereka melakukan yang terbaik. Yang keluar dari mulut bibir mereka adalah untuk berkat-berkat. Sebagai hamba, sebagai anak Tuhan yang selalu melakukan yang baik. Berkatilah kami semua hamba-hamba-Mu yang datang dari kota Medan. Berkatilah Tuhan, kami kehilangan seorang hamba Tuhan, sosok dia yang luar biasa, yang punya talenta yang luar biasa, yang punya kinerja yang luar biasa. Hiburkanlah kami semua. Kami percaya Tuhan akan muncul lagi orang-orang yang seperti Bapak Pendeta kami ini, yang mau rela memberikan waktu, mengorbankan semua kepunyaan dia untuk Tuhan. Berkatilah kami semua. Inilah yang boleh kami lakukan hari ini. Bahkan seluruh masyarakat, pemerintah yang setelah memberikan mereka kepedulian kepada keluarga, pemerintah yang mengizinkan kami untuk melakukan ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berkati Bapak, baik keamanan polisi, baik pun Tuhan TNI, semua berkati mereka ketika mereka mengizinkan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Marilah Engkau berkati dalam tugas mereka dengan baik. Bahkan masyarakat, apakah itu hula-hula, apakah itu tulang, apakah itu boru, donga sahuta, STM, donga samarga, semuanya, semua satu pelayanan mereka. Tuhan memberkati semua Tuhan. Apa yang sudah mereka berikan kepada keluarga ini, balaskanlah itu berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Berangkatlah ini Bapak ke tempat sementara Lubuk Pakam, sertailah rombongan nanti ke sana Bapak. Hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tugas di sana, Engkau rapi mereka dengan berkat-Mu yang melimpah di dalam nama Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tolong ditutup. Nanti kita boleh berkeliling sebentar, tapi tidak boleh lagi pegang ya. Nggak boleh lagi dipegang mana apanya? Tutupnya. Mari tutupnya. Tidak boleh ada yang pegang apa-apa. Ya. Mari tutupnya. Jangan 7 kali dulu ya. Sampai sini dulu kepala. Nanti keliling keluarga untuk mengucapkan selamat tinggal dan selamat jalan. Ya. Sampai kepala, jangan nampak dulu kepala. Kasih lagi, kasih lagi. Oke, udah. Tutup lagi, oke, udah, pas. Jadi, soal Mahita, keluarga Perjolo keliling sehari, boleh di dada sebagai selamat jalannya. Kita akan puji buat Tuhan, kita boleh berkeliling keluarga. Setelah itu nanti kami serahkan untuk ditutup dan untuk dibawa ke makam. Dangadung bemusi hamatean, dangadung bemusi hamatean. Jangan lagi dipegang. Dangadung
hamba Tuhan semua yang pegang untuk menutup. Tolong hamba-hamba Tuhan semua yang pegang ini, hamba Tuhan semua tutup bagus. Semua hamba Tuhan yang bawa keluar juga hamba Tuhan semua. Mohon hamba Tuhan dibantu. Semua keluar. Keluarlah kita keluar. Yang akan berangkat supaya bersiap-siap. Mobilnya, kendaraannya semua supaya siap-siap. Yang mau memberikan, tolong ini ada kotaknya. Ya. Tolong bisa namanya. Masa ke rumah lagi. Masa ke rumah lagi. Luar. Masa marangi. Luar. Masa marangi. Di luar main luar kayak buat tolong mak. Iya, buat Sandal kota di sini tadinan. Oh, sandal. Enggak ada, yang apa? Coklat tadi. Tolong kasih jalan. Nggak boleh. Nggak boleh bulan ini. Ayo. Tolong hamba-hamba Tuhan jangan aja stand di depan sini. Bapak masih Tuhan kami tahu sudah tadi batu bau mati. Bapak situ kami di bawah tahu sebelah ke dalam. Bapak situ kami sebelah ke dalam. Hah? Apa?